Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dia Ayu Fitri Fauzi, presensi 4 dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai persatuan dan kesatuan pada masa revolusi kemerdekaan dan RIS. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Alzando Arya Sikitetuko, yang kedua Dia Ayu Fitri Fauzi, saya sendiri, yang ketiga Oktora Muzaki Arif Billah, dan yang keempat Reabar Cairana, yang terakhir Umi Konitatin. Materi yang akan kami paparkan terdiri dari masa revolusi kemerdekaan yang menjabarkan juga pemerintahan pada masa revolusi kemerdekaan. Kemudian yang kedua Republik Indonesia Serikat atau RIS yang menjabarkan mengenai kelebihan dan kekurangan masa RIS serta rintangan-rintangannya. Berikut pemaparan kami. Selanjutnya saya Umi Konitatin akan menjelaskan mengenai slide 4. Slide 4 ini berisikan gambaran mengenai masa revolusi kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada masa revolusi kemerdekaan ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana kekuasaan besar berada di tangan presiden, sedangkan kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat serta sebagai sumber kekuasaan negara. Pada masa revolusi kemerdekaan ini dilaksanakan sidang PPKI yang terjadi secara 2 kali. Yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan hasil menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia, dan yang kedua menetapkan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan sidang PPKI yang kedua yang bertepatan pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan hasil membagi wilayah Indonesia menjadi 8 bagian. Pemerintahan pada masa revolusi kemerdekaan ini terjadi adanya maklumat sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah maklumat pada tanggal 5 Oktober 1945. Maklumat ini pemerintah mengeluarkan maklumat dengan berisikan pembentukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Yang kedua adalah maklumat 3 November 1945. Pemerintah mengeluarkan maklumat yaitu pembentukan partai politik. Dan yang ketiga adalah maklumat 14 November 1945. Maklumat presiden bahwa tanggung jawab pemerintah ada di tangan para menteri. Pada masa revolusi kemerdekaan sendiri terjadi 2 pemberontakan. Yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun pada bulan September 1948 yang dipimpin oleh Musuh dan Amir Syarifuddin, yang mampu ditumpaskan oleh TNI yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan juga Kolonel Sungkono. Dan pemberontakan yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang berawal dari gagasan Kartosuwiryo dan mampu diatasi oleh TNI yang terjadi di Jawa Barat dengan Operasi Pagar Betis dan Operasi Bharatayuda. Selanjutnya saya Alzando Arya Sikitetuko akan menjelaskan mengenai Republik Indonesia Serikat yang dimulai pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Sejak 27 Desember 1949, berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar dari 3 pihak, yaitu Republik Indonesia, Bond Comes for Federal Overlap atau BFO, dan Belanda, NKRI berubah bentuk menjadi negara serikat yang dikenal dengan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Saat itu, Soekarno menjadi Presiden RIS dan Muhammad Hatta menjadi Perdana Menteri RIS. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat adalah sistem parlementer. Atas desakan rakyat, pada tanggal 17 Agustus 1950 akhirnya Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Kelebihan dan kekurangan masa Republik Indonesia Serikat. Kelebihan pada masa Republik Indonesia Serikat yaitu pertama, tidak ada mosi tidak percaya dari parlemen
Dan yang kedua adalah DPR dapat membubarkan kabinet bila dianggap menyimpang. Sedangkan kekurangan pada masa Republik Indonesia Serikat yaitu yang pertama, masa jabatan kabinet tidak ditentukan. Kedua, kepala negara tidak dapat diganggu-gugat karena yang bertanggung jawab adalah para menteri. Dan yang ketiga, mementingkan kekuatan partai di parlemen. Saya Oktoro Muzaki Arif Bilal, Presidensi 22, akan menjelaskan mengenai rintangan-rintangan yang terjadi pada masa awal RIS. Rintangan yang pertama yaitu pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Pemberontakan ini dipimpin oleh Raymond Westerling, yaitu seorang mantan tentara KNIL. KNIL ini merupakan angkatan perang yang ada pada zaman kolonial Hindia Belanda. Tujuan dari pemberontakan APRA ini yaitu mempertahankan negara-negara federal dan meminta pemerintah untuk mengakui APRA sebagai tentara pemerintah. Rintangan yang kedua yaitu pemberontakan Andi Aziz. Seperti namanya, pemberontakan Andi Aziz ini pemberontakan yang dipimpin oleh Kapten Andi Aziz. Siapa itu Kapten Andi Aziz? Andi Aziz ini merupakan mantan perwira tinggi KNIL. Penyebab dari pemberontakan Andi Aziz ini yaitu penolakan masuknya pasukan APRIS yang berasal dari TNI ke Sulawesi Selatan. Rintangan yang ketiga yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Dr. Zomokil dan memiliki basis di Ambon. Gerakan RMS ini merupakan gerakan separatis yang menolak integrasi. Sehingga pemberontakan ini itu tujuannya untuk membentuk negara sendiri agar lepas dari negara Indonesia Timur dan NKRI. Selanjutnya, sumber informasi. Sumber informasi yang kami ambil ini 45% berasal dari buku pendamping, yaitu buku pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, halaman 100 sampai 107, dan 55% berasal dari internet. Bisa dilihat sumber yang kami gunakan. Selanjutnya, latihan soal. Nomor 1. Meskipun tidak berbentuk negara kesatuan pada masa Republik Indonesia Serikat, semangat untuk mempersatukan wilayah Indonesia tetap menggelora. Hal ini dibuktikan dengan tetap melakukan beberapa kali operasi militer untuk menumpas gerakan-gerakan separatis yang mengancam kedaulatan di semua wilayah Indonesia. Adapun operasi yang dilakukan untuk menumpas pemberontakan APRA dilakukan oleh A. Pasukan Siliwangi, B. Pasukan Garuda, C. RPKAD, D. Tentara Teritorium Indonesia Timur, dan E. KSAD. Saya beri waktu 10 detik untuk menjawab soal tersebut. Ya, jawaban dari soal ini yaitu A. Pasukan Siliwangi. Kemudian soal yang kedua. Begitu kuatnya tekad dan semangat untuk tetap mempertahankan kedaulatan NKRI, pemerintahan Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan rela untuk menyimpang dari ketentuan UUD NKRI 1945 demi menghadapi propaganda Belanda. Salah satunya adalah mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan A. Federal, B. Kolonial, C. Parlementer, D. Liberal, E. Feodal. Yang benar adalah C. Parlementer. Untuk soal yang ketiga, untuk menumpahkan gerakan DI atau TII Jawa Barat, A.H. Nasution menerapkan operasi pagar betis. Strategi ini dilakukan dengan langkah A. Membangun benteng-benteng di wilayah konflik, B. Menghimpun kekuatan dari rakyat yang pro pemerintah,
C. Melakukan perundingan dengan para petinggi DII atau TII. D. Menghimpun keterangan dari para anggota DI atau TII yang tertangkap. E. Menempatkan pasukan khusus dalam garda terdepan pasukan pemerintahan. Yang benar adalah D. Menghimpun keterangan dari para anggota DI atau TII yang tertangkap. Kemudian untuk soal yang keempat, sistem multipartai yang merupakan dampak maklumat pemerintah 3 November 1945 mendorong bangsa Indonesia menerapkan sistem demokrasi. A. Komunis, B. Pancasila, C. Sosialis, D. Terpimpin, E. Liberal. Yang benar adalah B. Pancasila. Kemudian soal yang kelima, tokoh yang menjadi pemimpin delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar di Den Haag. Perjuangannya dalam mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi menyebabkan Belanda pada akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1945. Tokoh yang dimaksud dari pernyataan di atas adalah A. Muhammad Hatta, B. Muhammad Rom, C. Sudirman, D. Soekarno, E. Ismail Marzuki. Jawaban yang benar adalah A. Muhammad Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rebra Kairana akan menjelaskan slide 15-17 di mana ada latihan soal. Nomor 1 adalah setelah dikeluarkan maklumat 14 November 1945 terlihatlah sistem pemerintahan Indonesia yang berlari dari sistem pemerintahan presidensial ke sistem parlementer. Dengan peralihan tersebut maka terbentuklah banyak kabinet. Sebutkan nama-nama kabinet tersebut. Jawabannya adalah setelah dikeluarkan maklumat 14 November 1945 kedudukan presiden berubah. Hanya berfungsi sebagai kepala negara saja karena fungsi kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Terlihatlah sistem pemerintahan Indonesia yang beralih dari sistem pemerintahan presidensial ke sistem pemerintahan parlementer. Dengan peralihan ke sistem pemerintahan parlementer membuat terbentuknya banyak kabinet seperti kabinet presidensial, kabinet Jahril 1, Jahril 2, kabinet Jahril 3, kabinet Amir Safiruddin 1, kabinet Amir Safiruddin 3, Hatta 1 dan Hatta 2. Soal latihan kedua, mengapa RIS tidak berlangsung terlalu lama? Jawabannya karena ada banyak faktor yang menjadikan RIS berlangsung tidak terlalu lama, yaitu yang pertama, kesadaran bahwa negara RIS tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 dan amanat UUD 1945 sehingga muncul tuntutan kembali ke dalam bentuk NKRI. Yang kedua, tindakan tegas dari negara Sumatera Selatan yang memutuskan untuk memberikan kekuasaannya kepada negara Republik Indonesia, yang kemudian tindakan ini diikuti oleh negara-negara bagian lainnya. Yang ketiga, mengalirnya dukungan rakyat terhadap gerakan pembentukan NKRI ditandai dengan bergabungnya negara-negara bagian ke dalam barisan negara Republik Indonesia. Yang keempat, munculnya rasa kesadaran bahwa bagi bangsa Indonesia persatuan dan kesatuan sangat penting dan itu dapat diwujudkan dalam bentuk negara NKRI bukan negara RIS. Dan soal ketiga yaitu jelaskan upaya pemerintah dalam mengatasi pemberontakan RMS. Jawabannya yaitu dalam upaya penumpasan pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan cara berdamai. Cara yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengirim misi perdamaian yang dipimpin oleh seorang tokoh asli Maluku yaitu Dr. Leimana. Namun misi yang dilakukan tersebut ditolak oleh Somogil. Selanjutnya misi perdamaian yang dikirim oleh pemerintah terdiri atas para pendeta, politikus, dokter, wartawan pun tidak dapat bertemu langsung dengan pengikut Somogil. Karena upaya perdamaian yang diajukan oleh pemerintah tidak berhasil, akhirnya pemerintah melakukan operasi membersihkan gerakan RMS dengan mengerahkan pasukan gerakan operasi militer GOM 3 yang dipimpin oleh seorang kolonel bernama A.E. Kawilarang yang menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri video kami kali ini, saya akan memberikan sedikit pantun yang inspiratif. Perahu layar di Selat Malaka, ingin berlabuh di Pulau Jawa. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Gunung tinggi dari batu, masuk hutan bisa hilang. Negara ini harus bersatu demi masa depan yang gemilang. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.